Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Aina Sani Akriya, mahasiswa Pendidikan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo Semarang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah simulasi dan pemodelan fisika yang diampu oleh Ibu Afa Ardisa Putri. Dalam video ini, kita akan belajar bersama-sama tentang salah satu topik menarik dalam optik geometri, yaitu dispersi cahaya. Bagaimana cahaya putih bisa terurai menjadi warna-warna pelangi? Coba kalian bayangkan, setelah hujan, kita sering melihat pelangi yang indah di langit. Tapi, pernah nggak sih kalian berpikir bagaimana cahaya bisa berubah jadi warna-warni seperti itu? Nah, di sini kita akan membuktikannya lewat simulasi interaktif menggunakan aplikasi Algodo. Nah, sebelum kita mulai membuat simulasi, kita pahami dulu konsep dasarnya ya. Dari cahaya putih sebenarnya bukan satu warna, melainkan gabungan dari banyak warna, mulai dari merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, sampai ungu. Masing-masing warna punya panjang gelombang yang berbeda-beda. Nah, ketika cahaya berpindah dari satu medium ke medium lain, misalnya dari udara ke kaca, arah rambatnya berubah. Peristiwa ini disebut pembiasan cahaya. Dan karena setiap warna punya panjang gelombang berbeda, maka sudut pembiasannya juga berbeda. Akibatnya, cahaya putih akan terurai menjadi warna-warna pelangi, dan proses ini disebut dispersi cahaya. Jadi, secara singkat, pembiasan itu cahaya yang dibelokkan. Sedangkan dispersi adalah cahaya diuraikan karena pembelokan tiap warna berbeda. Nah, untuk melihat proses ini dengan lebih nyata, kita akan membuat simulasi dispersi cahaya di Algodo agar konsep ini bisa kita pahami dengan visual yang menarik. Baik, sekarang kita masuk ke bagian praktiknya. Buka aplikasi Algodo di laptop kalian dan ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, kita buat sumber cahaya menggunakan laser tool. Nah, di sini ya, teman-teman. Klik di sisi kiri layar untuk membuat sinar yang memancar ke arah kanan. Nah, laser ini berperan sebagai cahaya putih, yaitu campuran dari berbagai warna. Nah, kenapa pakai laser? Karena laser memancarkan sinar lurus dan sejajar, jadi sangat ideal untuk percobaan optik seperti ini. Nah, di sini masih terlihat sinarnya kuning ya teman-teman. Nah, jadi kita bisa ubah warnanya dengan mengklik kanan lasernya. Setelah itu kita pilih warna putih, kita atur menjadi warna putih. Nah, sudah terlihat warna putih ya teman-teman di sini. Baik, sekarang tambahkan lensa cembung di depan laser. Laser ini berguna untuk mengumpulkan dan mengarahkan cahaya agar mengenai prisma tepat di bagian tengah. Langkah selanjutnya, buat prisma segitiga. Nah, sebelumnya sudah disiapkan komponen optik meliputi lensa cembung, prisma segitiga. Nah, selanjutnya kita bisa memindahkan ke depan lensa cembung.
kita bisa merotasikan sudut lasernya. Misal di sini 15 derajat. Oke. Nah, prisma ini kita bisa mengatur indeks biasnya dengan mengklik kanan. Setelah itu material. Nah, di sini kita bisa mengatur indeks biasnya. Sini 1,5. Nah, angka ini mewakili indeks bias kaca sungguhan. Semakin besar indeks bias, semakin besar pula pembelokan sinar yang terjadi. Nah, setelah prisma, tambahkan satu lensa cembung kecil lagi. Nah, ini kita perkecil. Taruh di depan prisma. Ini guna untuk memfokuskan kembali cahaya yang sudah terurai supaya spektrum warna terlihat lebih jelas dan lebih tajam di layar. Nah, selanjutnya sekarang buat layar vertikal di sisi kanan. Warna ini bisa warna putih atau abu agar spektrum tampak kontras. Nah, di sini kita taruh ke layar vertikal, bisa diubah warnanya menjadi beige. Oke. Nah, sekarang kita lakukan sedikit variasi untuk melihat perbedaannya. Yang pertama, ubah indeks bias prisma menjadi 1,6. Nah, kita klik. Klik prismanya, setelah itu klik kanan, material. Nah, di sini kita ganti, atur ke 1,6. Kita bisa melihat perbedaannya. Keren banget kan? Dari sini kita bisa melihat betapa sensitifnya cahaya terhadap perubahan sifat optik benda. Nah, sekian simulasi di Algodo pada materi optik geometri yang membahas tentang dispersi cahaya. Oke, sekarang mari kita hubungkan hasilnya dengan teori hukum Snellius, yaitu N1 sin I sama dengan N2 sin R. Karena indeks bias N2 bergantung pada panjang gelombang, maka sudut bias R juga berbeda untuk setiap warna. Inilah penyebab cahaya putih terurai menjadi spektrum warna. Jadi, semakin pendek panjang gelombang suatu warna, semakin besar pembiasannya. Makanya, ungu selalu ada di bagian bawah pelangi. Dari simulasi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, cahaya putih terdiri dari berbagai warna dengan panjang gelombang berbeda. Yang kedua, prisma kaca memisahkan cahaya putih karena indeks bias tiap warna berbeda. Yang ketiga, proses inilah yang disebut dispersi cahaya. Dan yang terakhir, yang keempat, Algodo membantu kita memahami konsep abstrak ini dengan cara yang visual dan menyenangkan. Jadi,
Sekarang kita tahu, ternyata pelangi itu bukan hanya cahaya, tapi juga bukti nyata bahwa cahaya punya sifat gelombang yang luar biasa. Terima kasih sudah belajar bersama saya hari ini. Semoga video ini bermanfaat dan membuat kalian semakin semangat mengeksplor dunia fisika melalui simulasi. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetaplah bersinar seperti cahaya yang baru saja kita pelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.